Bayangkan kalau itu sudah menjadi kebiasaan kita yang overthinking tadi. Maka apa yang terjadi dalam hidup kita adalah sesuatu yang bentuknya ya ragu-ragu, ya faktanya itu kita menjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Pipi Tangedia. Bagaimana kabarnya semuanya hari ini? Semoga sehat-sehat semuanya ya. Mengingat cuaca saat ini sedang pancaroba ya, dari panas ke hujan. Mudah-mudahan kita semua ya diberi kesehatan yang sempurna ya sama Allah, sehingga bisa beraktivitas ya, bisa menebar manfaat seperti biasanya. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini aku mau sharing teman-teman seputar ini, overthinking. Nah, kenapa kita nggak boleh terlalu overthinking? Dampaknya apa? Dan bagaimana cara mengatasi overthinking ini ya, atau pikiran yang berlebihan, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan? Selengkapnya tonton terus videonya ya. Oke, sebelumnya aku mau jelasin kenapa overthinking ini penting dibahas ya. Karena ini akan menciptakan realita pikiran kita yang kita pancarkan, yang kita pikirkan terus-menerus, dominan dan konsisten, itu yang akan mewujud menjadi fakta di kehidupan kita. Makanya aku pengen bahas masalah pemikiran yang berlebihan ya, berpikir yang berlebih-lebihan gitu ya, atau overthinking. Ini untuk menyadarkan bahwa apa yang kita pikirkan terus-menerus, ya baik ataupun tidak, tapi dalam overthinking ini pasti kebanyakan yang nggak bagus ya. Itu yang akan merealita dalam kehidupan kita. Dia akan yang mewujud menjadi fakta di hidup kita. Nah, makanya aku pengen share tentang overthinking ini supaya bagi teman-teman yang sudah biasa punya pola overthinking itu di stop ya, dikurang-kurangin minimal, dan nanti akhirnya bisa menghilangkan kebiasaan tersebut, karena itu kebiasaan yang tidak memberdayakan dan tidak menguntungkan. Nah, kita kembali ke hukum alam ya. Salah satu hukum alam, the law of attraction atau hukum tarik menarik. Kita ya akan menarik segala sesuatu yang persis sama dengan diri kita. Apa adalah sesuatu yang kita pikirkan terus-menerus, apalagi melibatkan emosi atau perasaan. Nah, bayangkan kalau kita sudah punya kebiasaan overthinking. Overthinking itu dampaknya adalah kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, keraguan ya. Bayangkan kalau itu sudah menjadi kebiasaan kita yang overthinking tadi. Maka apa yang terjadi dalam hidup kita adalah sesuatu yang bentuknya ya ragu-ragu ya, faktanya itu kita menjadi kita dijadikan fakta yang membuat keraguan. Gak bisa ngambil keputusan gitu ya, atau fakta-fakta yang menakutkan, mengerikan, gak enak gitu ya, gak bahagia, gak nyaman. Itu semua adalah akibat overthinking. Nah, sekarang kita dalami apa sih penyebabnya gitu, kok bisa kita overthinking gitu, disadari dulu penyebabnya. Sebenarnya penyebabnya sih kalau menurut aku karena kita sok tahu teman-teman. Sok tahu maksudnya apa? Gini, sesuatu yang terjadi di hadapan kita gitu ya, kita punya satu problema atau satu kenyataan gitu ya, fakta yang mungkin itu tidak bagus menurut kita. Terus kita bumbu-bumbui nih, aduh gimana ya kalau ini misalnya ini contoh punya banyak hutang gitu ya, aduh gimana ya hutangku banyak banget, kalau nggak bisa bayar besok gimana ya, besok ditagih aku nggak bisa bayar, nggak punya uang, sehingga ketakutan-ketakutan muncul kayak nanti rumah disita, nanti apa disita dan segala macam. Bayangkan kalau hal itu yang terus-menerus kita pikirkan, apa yang terjadi fakta esok harinya? Bisa jadi malah hutang kita nambah ya, rumah kita disita gitu ya, nggak dapat solusi. Karena apa? Fakta itu terjadi karena kita sendiri yang menariknya, hasil dari overthinking. Kita ini loh sok tahu gitu, dikasih hutang sama Allah yang banyak supaya kita bisa kontemplasi gitu, bisa merenungi apa sih yang salah gitu. Kok bisa hutangku banyak, cari yang salah di mana gitu. Tapi karena kesoktahuan kita gitu ya, jadi kita pikirnya nanti gimana kalau nggak bayar, terus gimana kalau dikejar-kejar rentenir atau penagih gitu ya, gimana kalau rumah disita apa segala macam, itu gimana itu karena kita sok tahu dengan pendapat kita sendiri, padahal bukan gitu maksudnya Tuhan gitu ya, maksudnya Allah. Nah, itu salah satunya kenapa jadi muncul overthinking, karena kita merasa tahu ya, merasa bisa mengklaim masa depan kita gitu ya. Kalau aku ngambil keputusan A nanti kayak gini, aku ngambil keputusan B nanti kayak gini.
Ada lagi yang malah ragu ngambil keputusan karena takut ngambil keputusan itu nanti jadinya seperti itu gitu, sehingga nggak ambil keputusan apapun, hidupnya stuck misalnya. Nah itu karena apa? Overthinking. Dia sok tahu akan hari esok, dan dia juga sok tahu tentang ini, pikirannya ke masa lalunya, bahwa masa lalu yang menyakitkan dulu gitu ya, mungkin dia pernah disakiti atau pernah mengalami satu kejadian yang tidak enak gitu ya, itu difikirkan terus-menerus di hari ini, padahal itu sudah berlalu. Yang rasa sakit, rasa kecewa dirasakan lagi hari ini, difikirkan lagi hari ini, besok dia otomatis akan menarik apa teman-teman? Akan menarik kekecewaan lagi, akan menarik kesedihan lagi, akan menarik sesuatu yang gak nyaman lagi. Karena apa? Overthinking. Makanya itu yang butuh disadari, bahwa apapun yang kita pikirkan secara dominan itu akan menjadi realita hidup kita. Ya makanya stoplah untuk berpikir sok tahu ya. Kalau kemarin aku disakiti, terus ketemu seorang lagi misalnya ya, pasti dia nyakitin aku lagi, ya disakitin lagi gitu. Atau pengalaman dulu nih, misalnya dia hal-hal yang nggak baik gitu ya, yang di masa lalu, terus dia hari ini masih dibawa-bawa sampai sekarang dan menjadi penilaian di masa depan, itu yang sangat berbahaya. Maka yang perlu dilakukan adalah apa? Sadari bahwa kita hidup saat ini. Jangan merasa tahu ya akan hari esok, dan jangan terlalu menyimpulkan yang terjadi kemarin itu, atau jangan terlalu kayak kita tuh hidup sekarang gitu loh. Jangan dibawa raga kita ini gitu ya ke yang kemarin gitu. Nikmatilah ya yang sekarang gitu. Sekarang kita baik-baik aja kan gitu. Meskipun misal nih, kemarin kita disakiti orang, hari ini apa kita masih disakitin? Enggak, orangnya udah nggak ada. Bukankah hari ini kita baik-baik aja? Iya kan, gitu. Ya udah, syukuri yang hari ini gitu ya. Kita hidup di saat ini, di momen sekarang, bahwa sekarang ini aku kondisinya baik gitu. Carilah kebahagiaan dari kebaikan hari ini gitu loh. Jadi hilangkan pikiran-pikiran yang nggak memberdayakan over tadi gitu ya, karena akan ya menimbulkan realita kita di masa depan. Lebih baik pikiran baik-baik sekarang gitu ya, untuk menarik hal-hal yang baik di hari esok. Jadi hidupkanlah kesadaran ya di dalam diri kita bahwa hidup hanya hari ini ya. Kita belum tentu hidup sampai besok. Jadi syukuri dan nikmati betul-betul yang ada hari ini. Meski ini hari ini kita hutang banyak, kan masih hidup, masih bisa makan gitu, masih bisa berpikir yang baik-baik, masih bisa beribadah gitu ya, masih bisa minta tolong sama Allah, berdoa sama Allah gitu. Apakah sekarang misalnya hutang kita banyak, belum punya pekerjaan, apa kita mati? Enggak, kita masih hidup ya, masih bisa nafas gitu. Nikmati hal-hal yang baik-baik ya, yang terjadi hari ini gitu. Dan disitulah letaknya rasa syukur kalau menurut aku. Jadi orang yang bisa menepis thinking yang berlebihan tadi ya, overthinking, itu adalah orang yang pandai mengelola rasa syukur. Caranya bagaimana? Yaitu orang yang bersyukur adalah cirinya dia bisa mencari 1001 alasan ya dari kejadian yang terburuk sekalipun untuk tetap berprasangka baik. Ya, untuk tetap merespon baik. Misalnya ini 1000 alasan gak ada untuk menilai sesuatu itu bagus, carilah satunya. Ya, makanya 1001 alasan. Carilah satu alasan di antara 1000 ya yang gak ada tadi, yang orang mustahil, yang orang mungkin itu jelek gitu ya. Carilah yang sisi positifnya, sisi baiknya, sehingga apa? Sangka-sangka yang ada dalam pikiran kita, kalau prasangkaan kita bagus, baik selalu, maka ya fakta kita juga akan baik, dan ini butuh dibiasakan teman-teman. Orang yang bisa terbebas dari overthinking bukan berarti kayak instan ya, itu butuh proses. Prosesnya apa? Dia belajar detik demi detik, hari demi hari dari peristiwa per peristiwa yang terjadi dalam hidupnya. Saat dia berusaha mengalihkan pikirannya kepada hal-hal baik, sehari dua nggak terjadi apa-apa, seminggu 2 minggu nggak terjadi apa-apa, sebulan 2 bulan dia coba terus seperti itu, sampai dia nemu polanya, oh iya, ternyata betul. Saat aku berprasangka baik, maka kebaikan yang akan datang. Jadi teman-teman, nggak ada yang instan, perubahan itu butuh kebiasaan. Bangunlah habit baru ya, bukan habit overthinking, tapi habit berprasangka baik. Jadi sampai kita berpola, diri kita nih polanya prasangka baik gitu. Sampai kita berpola berarti
pola yang terjadi itu adalah akibat dari kebiasaan. Tidak ada satu pola yang terjadi itu sifatnya hari ini kita buat, hari ini berpola, tidak. Namanya pola itu selalu ada prosesnya. Dan itu yang harus kita biasakan. Jadi ya teman-teman, mulai sekarang minimalisir overthinking, pelajari dari setiap kejadian yang terjadi, ubah polanya, dan jadilah pengamat dari pola-pola pikiran yang baru ya yang kita terapkan. Prasangka-prasangka baik kita amati setiap harinya, setiap minggunya, setiap bulannya, perubahan-perubahan yang terjadi. Step by step, gak apa-apa ya, kita pakai langkah bayi daripada tapi konsisten continue ya, daripada cepet tapi sebentar aja, udah habis itu nggak diterusin ya, kita nggak akan dapat polanya. Nah, overthinking ini juga bahayanya itu berpengaruh kepada segala aspek kehidupan teman-teman, rezeki ya, relasi gitu ya, terus fisik juga, segala penyakit itu menurut aku utamanya adalah dari pikiran, karena aku pernah mengalami GERD anxiety disorder. Itu awalnya dari pikiran. Saat pekerjaanku banyak ya, menumpuk, waktuku habiskan untuk bekerja gitu ya, pikirannya juga berat ya, loadingnya berat nih pikiran, sehingga yang terjadi adalah menarik berbagai macam masalah, dan termasuk juga salah satunya adalah GERD ya, sakit gitu. Itu awalnya kita tarik dari pikiran. Nah makanya hati-hati banget dengan overthinking, karena akan berpengaruh kepada segala aspek kehidupan kita, termasuk juga kaitan rezeki. Kalau teman-teman rezekinya pengen datang yang mudah ya, maka sedikit demi sedikit coba deh hilangkan overthinkingnya, kurangi overthinkingnya. Jadi mulai sekarang kita nggak usah sok-sok tahu dengan kenyataan yang terjadi gitu ya, maksudnya responnya yang baik aja. Misalnya contoh nih, orang berubah sama kita gitu ya, terus kita memberi asumsi tuh bahwa kenapa ya orang ini berubah sama aku ya? Oh mungkin dia udah udah nggak suka sama aku gitu, atau oh dia mungkin gitu ya. Dan kemungkinan yang kita ciptakan itu menciptakan pikiran negatif ya, asumsi negatif gitu kan. Apakah itu menguntungkan? Coba pikir, nggak menguntungkan gitu loh. Biar aja orang mau berpola seperti apapun dengan kita, asal kita tetap pada garis edar kebaikan ya. Udah nggak usah difikirkan gitu. Itu urusan Tuhan, kan Tuhan itu kan membolak-balikan orang ya, manusia ya. Ya terserah dia gitu. Bolak-baliknya perasaan manusia ya, mungkin pendapat manusia tentang kita itu beriringan menurut aku dengan kondisi di dalam diri kita. Yang satu selaras akan akan dikumpulkan gitu ya, yang nggak selaras ya akan dipisahkan gitu ya. Udah cukup seperti itu aja gitu. Artinya jangan terlalu difikirkan terlalu dalam. Untuk apapun masalahnya, misalnya pekerjaan gitu ya, ngelamar kerja nggak diterima-terima, berarti pekerjaan itu belum sesuai dengan frekuensi diri kita, nggak sesuai dengan apa yang ada dalam diri kita. Ya udah cukup gitu aja, perbaiki dirinya, ikhtiar ya yang terbaik ya, dengan ibadah gitu ya, dengan memberikan yang terbaik kepada Allah ya, supaya Allah ridho gitu ya. Udah nggak usah terlalu memberikan komentar-komentar ataupun pendapat ya terhadap sesuatu yang belum pasti, yang kita nggak tahu kebenarannya ya. Stop untuk memberikan judgement gitu ya, asumsi gitu ya, pendapat gitu ya terhadap segala sesuatu yang kita nggak tahu, belum tahu ya maksud dari hal itu terjadi itu kenapa. Karena ingat, segala asumsi itu akan menjadi prasangka, dan Allah sesuai dengan prasangka hambanya. So, dari sini semoga kesadaran kita muncul ya, untuk sedikit demi sedikit membiasakan diri untuk menghilangkan overthinking. Kebahagiaan, penderitaan itu sebenarnya kita yang menciptakannya, kita yang mengundangnya. Ya, jadi mau bahagia ya pilihlah yang baik-baik ya, pikirannya baik-baik. Kalau mau menderita ya silakan banyak-banyak overthinking, banyak-banyak takut kayak trauma, banyak-banyak berpikir negatif gitu ya, khawatir, cemas gitu. Menurut aku itu adalah langkah kayak nerakanya dunia ya, pikiran-pikiran yang gak berberdayakan itu gitu. So, pilihan ada di tangan kita masing-masing. Kalau kita ingin merubah kehidupan, maka kita harus merubah pola-pola yang salahnya ya.
sehingga berubah kebiasaan ya, dari pikiran, perasaan, nanti akan jadi tindakan. Sehingga ya otomatis hidup kita juga akan berubah karena action kita atau tindakan kita itu mengikuti apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan. Baik, itu aja dulu sharing dari video aku kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi insyaallah di video-video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.